dalam tuh. Masukkan bunganya ke dalam ini. Hidupkan keran, diisikan air ke dalam. So, apa nih Prita? Untuk mandikan Honda. Kenapa Hondanya? Banyaklah bu, basah bisa nanti. Ya dikotorkan nih, Allah. Pasir diisi. Siramkan ke dalam tuh isi. Guys, jadi motor nih panas. Berhubung saya ngekol di Supraholic kemarin, katanya di Kembang aja. Karena kemarin ada motornya habis tabrak, udah dibanteng, nyangkut 4 bulan di bengkel, habis itu disiram sama orang rumah karena air Kembang. Saya mau coba, panasnya hilang ya. Motornya dikerjain orang terus guys. Nah, stop. Oke teman-teman, saya agak kurang percaya diri nih karena nggak keluar ini nggak berenang, badannya digendut ya kan ya, bulat semua. Ini kurang tampan. Dan kalau YouTube nih kalau kita nggak tampan tuh susah nanti. Ini maklum ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang pernah nonton Top Speed Supra X tipe 4, tepatnya setelah mengupload video itu banyak terjadi hal-hal yang aneh pada Supra saya. Motor itu menjadi lebih panas atau sial ya. Jadi setiap saya bawa ke bengkel, ada ringnya yang lupa dipasang satu. Yang tipe 4 itu tuh ringnya lupa dipasang satu. Bayangan serem, ring seher. Kemudian saya ditunjuk ke bengkel baru lagi. Di sana motor saya dikerjain patah-patah semuanya, sampai chassisnya bengkok. Saya nggak bisa bawa kebut lagi tuh motor. Dan duit saya sudah habis sekitar 4 juta ya hanya untuk memperbaiki itu motor. Tapi motor tuh nggak sembuh-sembuh, nggak mau dia. Seakan-akan ada sesuatu yang berusaha menghalang-halangi saya untuk melakukan syuting Top Speed berikutnya. Rasanya kalau saya paksakan bawa motor tuh kebut lagi, saya bisa mati. Terasa. Karena keanehan-keanehan itu, saya cobalah kemarin bertanya ke Supraholics, nanya gimana caranya supaya motor saya ini tidak panas lagi, apes terus. Kemudian ada seorang teman kita menjawab supaya tuh motor dimandiin kembang. Saya ikutilah saran tersebut. Kemudian saya pergi ke pasar, Bu minta rempah mandi kembang, dikasih 1 bungkus 5.000. Sampai di rumah saya kerjakan, kemudian saya foto, saya upload ke Supraholics, dan ternyata heboh. Sampai akhirnya tuh foto komennya dinonaktifkan. Saya ingin sekali ya mengcopy komen-komen di foto yang saya upload di Supraholic itu. Masalahnya itu grup private. Jadi orang mengkomen di sana dengan anggapan bahwa pendapat dia di privasi, sehingga saya tidak print screen kan. Jadi kalau teman-teman penasaran apa isi percakapan yang di sana, bisa pergi ke Supraholics, masuk jadi anggota, kemudian cari di situ Khairino Ibrahim. Scroll aja ke bawah sampai nemu ada foto Supra X udah dimandiin sama kembang.
Lalu muncullah apa yang disebut dengan orang yang mendadak alim gitu. Bertanya sama saya, itu maksudnya dimainin kembang supaya apa deh? Nah, maksud saya supaya motornya lebih beruntung. Jadi kamu syirik. Saya langsung dak dikduk. Kenapa gitu? Ya, saya gini khatam Al-Quran 14 kali guys. Nonton Khalid Basalamah rajin, nonton Ustadz Firanda rajin. Ini sangat sedih ya ketika saya dikatakan seperti itu. Semua itu berawal ketika ada salah satu komen yang ada di atas 10 dari komen pertama bilang Supra Kejawen versus Supra Syariah ya. Dan dia hanya mau ngikutin aja, kita lihat perkembangannya. Ternyata perkembangannya sangat tidak baik. Ternyata itu termasuk hal yang mungkin buat bagi beberapa orang tahu juga ya, susah membahas ini. Sebelumnya saya minta maaf kalau sampai ada kata-kata yang salah di sini. Jadi saya masukkan di dalam konten ini hanya asumsi saya, pendapat saya. Jadi itu belum tentu betul, belum tentu salah. Oke. Jadi ketika dia nanya niat saya apa dan mengatakan syirik, bukan itu yang saya harapkan. Jadi buat teman-teman yang mungkin anak motor, yang mungkin alim gitu kan, alim ulama atau anti kesyirikan misalnya, oke, jawabannya bukan menjudge orang itu syirik, tapi kasih jalan keluar. Bagaimana supaya motor Supra X saya itu nggak panas lagi? Ya saya bersyukur juga karena dikatain seperti itu, saya muter otak lagi mencari jalan gimana caranya supaya motor saya itu nggak panas. Dan ini buat teman-teman, terutama yang muslim, terutama yang ulama, yang seperti kita tahu ulama adalah orang yang takut kepada Allah ya. Jawabannya itu cuma satu. Jadi kalau Supra X kamu panas dan pembawaannya tuh sial terus, ya sholat tahajud, malam-malam berdoa selama 1 bulan penuh, kemudian atau kirim Al-Fatihah ke motornya selama 1 bulan penuh, atau panas atau motornya kemasukan sesuatu, ya di ruqyah, ada ruqyah syar'i kan, pakai bidara. Cukup sebatas itu saja, karena saya nanya kemarin bagaimana cara supaya motor saya ini nggak panas lagi gitu. Dan setelah dirunut ke belakang, saya bertanya-tanya apa yang terjadi sama motor saya ini, apa dikerjain orang. Jadi mungkin aja karena ini YouTube, saya nggak tahu, barangkali saya ada menyakiti seseorang di sana, atau mungkin dia berilmu ya, sehingga dia mengirim sesuatu ke motor saya. Ya buat kalau memang kamu melakukan itu, saya nggak tahu siapa ya, saya minta maaf ya. Itu kan cuma bicara aja, ada cuma mengutarakan pendapat, tidak ada niatan atau apa ini atau itu ya. Kemudian ada, lalu seminggu kemudian setelah saya mengupload foto tersebut yang sudah disiram kembang-kembang, saya bahkan di inbox oleh seseorang di dunia maya sana yang mengatakan jangan kamu siram motor kamu pakai kembang, nanti ada pocong, berbahaya tuh. Ya saya jawab, setiap motor itu pasti ada yang nyangkut, 1, 2 atau 3 ya. Yang masalah itu kalau nyangkutnya lebih dari 30 ekor, itu berbahaya. Sekarang kita masuk ke pro yang mandi kembang. Oke, kenapa saya menganggap itu nggak syirik? Pertama, itu bukan mandi kembang murni. Kalau mandi kembang murni itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari tanggal, waktu, mungkin ada sesajen atau doa-doa khusus, ya kan? Yang ngerti pasti sependapat dengan saya kalau itu bukan murni mandi kembang yang asli. Lalu kenapa saya melakukannya? Karena saya percaya pada tanda-tanda. Sebelum sesuatu peristiwa itu diawali dengan tanda. Kita mau kecelakaan aja tuh guys, itu ada tandanya. Kita mau dapat duit, itu ada tandanya. Kita mau kaya, itu ada tandanya.
kita mau miskin juga itu ada tandanya. Nah, sekarang motor saya itu kehilangan tanda-tanda baiknya yang diberikan pada saya sebelumnya itu ya, berupa kerusakan, bengkok chassis, bengkok lap, tutup keteng lepas di jalan, oli bececeran, knalpot berasap, dan lain-lain. Pokoknya parah. Itu baru yang saya ingat sebagian ya. Kalau ditulis lebih banyak lagi. Misal nih, kalau kita mau pergi kampung, tiba-tiba motor kita diberakin sama burung, kena di jok atau di lampu, itu udah tanda kalau kita harus hati-hati. Kadang kita lagi nyeruput kopi, kita taruh pecah kopinya, atau foto jatuh ke lantai berderai pecah tiba-tiba, atau kita lagi ngomong-ngomong tiba-tiba pas minum kesedak. Itu tanda itu ada. Jadi segala peristiwa didahului oleh tanda. Untuk membuktikan kalau tanda itu ada, bahwa dia itu berfungsi, ini misalnya kalian bawa ayam, kalian potong ayam itu, terus darahnya kalian lemparkan ke depan pintu rumah semuanya. Tuh, itu nggak dibaca-baca, nggak pakai ritual apapun, tuh rumah bakal celaka gitu. Atau contoh lain lagi, nih kalian mau pergi sekolah atau pergi kantor, injak aja teh anjing, habis itu gosok-gosokan aja, nggak usah dicuci sepatunya, pergi kalian ke kantor, pasti nanti di dalam kantor ada perubahan suasana. Bahkan kalau kita mau mancing hujan ya, cukup kita cuci aja Supra, nanti hujan hari itu. Nah, kenapa bisa begitu ya? Memang seperti itu cara kerja dunia, bukan cara kerja sihir. Kalau cara kerja sihir itu lain lagi. Dan saya terus terang nggak paham yang begitu-begituan. Jadi karena itu saya putuskan untuk menyiram Supra X saya dengan air kembang supaya itu menjadi tanda. Karena berbeda Supra X yang sebelum ngebut keinjak tai anjing dengan Supra X yang sebelum ngebut disiram dengan air rempah bunga yang wangi. Itu berbeda. Orang yang pergi ke kantor nggak mandi 3 hari dengan orang yang pergi ke kantor dan dulu rapi pakai parfum. Ya, terus apa pendapat saya soal kembang-kembang? Contohnya saya kemarin pernah liburan ke Jogja 6 tahun yang lalu. Saya masuk sebuah mall, di kamar mandinya saya nemu ada bunga-bunga, di atas wastafel, di depan cermin, atau saya jalan-jalan ke rumah makan, di beberapa sudut ada bunga. Ya menurut saya itu sopan dan indah, itu harum, indah, tenang. Saya aja kaget, saya nggak pernah ngeliat itu sebelumnya kan. Dan kalau ditanya apakah nanti di masa depan, misalnya kalau saya punya motor baru atau beli mobil baru atau punya rumah baru, apakah akan saya siram dengan air kembang? Jawabnya iya. Untuk apa? Untuk memberi tanda baik. Ya, rumah itu diawali dengan bunga. Sip. Bayangkan saja misalnya kita baru beli mobil, jalan keluar sebentar, melindas anak kucing. Bisa kalian bayangkan, mobilnya berdarah dari sejak awal. Itu berbeda sama kendaraan yang diawali dengan kembang. Apakah itu sihir? Itu namanya tanda. Kalau percaya, pergi aja ke kantor pakai sendal jepit, atau pergi aja ke kantor pakai sepatu tapi sepatunya rusak. Pakai aja 2 bulan, pasti terjadi perubahan suasana. Nah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan di antara keduanya itu menjadi tanda-tanda bagi mereka yang mau berpikir. Ada manfaat di situ. Dari sini segitu saja pendapat yang bisa saya berikan. Dan saya jujur, kalau mereka bilang ini itu, kalian daripada menyudutkan aku, bagus kalian sholat terus doakan Supra aku nih, supaya keadaannya pulih, supaya dia nggak panas lagi. Dan buat mungkin saya kemarin ada yang salah kata di Supra X tipe 4 itu, dan kalian ngamuk sakit hati, saya angkat 1000 tangan, minta maaf. Kalau kamu bisa belah dada,
Ini isinya tak ada kebusukan untuk kamu sedikit pun. Terus saya kalau habis baca komen, kalau itu nyakitin saya, itu nggak lama saya pikirin. Dan kamu juga pasti nggak lama mikirinnya. Kenapa? Kita sibuk di luar sana, nggak ada yang kita pikirkan lagi, ya kan? Nah, sampai di situ saja. Dan buat yang pernah mengalami motor panas, silahkan komen di bawah. Dan mungkin ada pengalaman untuk mencegahnya, silahkan komen di bawah. Bagi yang penasaran dengan ilmu tanda ini, itu bisa dipelajari dari buku yang ditulis oleh Carl Jung. Dia mengatakan bahwa alam semesta ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Satu peristiwa di tempat A itu mempengaruhi peristiwa di tempat B, C, D, E, dan A. Itu bukan sihir, tapi sains. Sudah ada ilmunya dan diajarkan di perguruan tinggi, ya guys. Jadi mohon ya bilang syirik lagi ya. Tersinggung saya. Jadi buat teman-teman yang soleh, kalau ada yang nanya bagaimana cara menghilangkan kutukan dari motor, atau motor itu selalu sial, atau mungkin motor itu kena santet, caranya adalah kalau yang secara Islam ya, diruqyah motornya pakai air bidara. Tuh. Kita blender, masukin garam, saring, kemudian lapkan airnya ke motor itu. Dan jangan lupa nanti dibacakan dulu surat An-Nas, satu napas sembus, Al-Falaq, satu napas sembus, seperti standar untuk peruqyahan orang secara umum ya. Atau kamu bisa lihat cara ruqyah mandiri di kontennya Ustadz Khalid Baslama.